Siapa yang tidak kenal dengan ulama Kiai Haji Abdul Hamid Umar yang mempunyai banyak karomah? Untuk mengenang sang waliullah, berikut kami akan menyajikan karomah Kiai Haji Abdul Hamid yang kami kutip dari website ngopibareng.id. Berikut kisahnya. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi karena pengasuh pesantren Salafiyah. Ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 H. Di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem, dan ibunya adalah anak Kiai Sidik, juga ulama di Lasem. Kiai Sidik adalah ayah Kiai Haji Mahfud Sidik, tokoh NU. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik, di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil, sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun, dia sudah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali. Bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Berikut di antara karomah Kiai Hamid Pasuruan. Karomah pertama, serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawillah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustazul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang Kiai. Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang Kiai tersebut tengah berada di Tanah Suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya. Karena sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya, Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi. Melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah kedua, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dan mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000.
Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Karomah ketiga, membaca keinginan umat. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. Said Ahmad ingin tahu, apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat salat Isya sudah masuk. Dia pun ikut salat berjamaah. Usai salat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir, niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, dia pun mendekatinya. Demikian seperti beredar dari media Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari kewalian beliau, amin 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 ya robbal alamin.